Setelah ibu menikah lagi, gadis itu jatuh cinta pada kakak tirinya yang tak sedarah. Di usia 18 tahun, rahasia cintanya yang terpendam selama ini akhirnya terbongkar. Ia mengira akan mendapat teguran dari sang kakak, namun yang datang justru ciuman tak terduga. Sejak saat itu, mereka terjerat dalam hubungan terlarang selama 5 tahun. Tiap tengah malam saat orang tua terlelap, kakak akan diam-diam masuk ke kamarnya dan pergi sebelum fajar tiba. Gadis itu percaya cinta mereka bisa menembus semua halangan, bahkan bermimpi kabur ke luar negeri untuk menikah. Hingga setengah bulan lalu, ia mendengar sendiri percakapan kakaknya dengan teman. Temannya bercanda bertanya apakah ia benar-benar jatuh hati pada gadis itu, karena sebelumnya ia bilang hanya main-main, dan mendekatinya demi membalas dendam pada sang ibu tiri. Namun jawaban sang kakak lebih dingin lagi. Ia berkata hanya ingin bermain lebih lama. Sekejap saja semua harapan gadis itu hancur. Ia pun sadar, kebaikan kakaknya hanyalah sandiwara. Kelembutannya hanyalah alat balas dendam. Saat itu ia memutuskan meninggalkan rumah. Keesokan harinya ia mengajukan beasiswa ke luar negeri di kampus. Pulang ke rumah, ia berpesan pada ibunya agar tidak memberitahu kakak. Ibunya senang sekaligus khawatir ia sendirian di luar negeri. Ia pun menghubungi anak teman untuk menjemputnya nanti. Bahkan bercerita bahwa mereka pernah dijodohkan waktu kecil. Agar di luar negeri ia tetap ada yang menjaga. Ibunya bersyukur gadis itu sudah putus dengan pacar lamanya, tanpa tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah kakak tirinya. Tengah malam, kakak seperti biasa datang ke kamarnya. Namun gadis itu menolak dengan alasan sedang haid. Kakak akhirnya hanya memeluknya hingga tertidur, tanpa tahu 10 hari lagi ia akan pergi selamanya. Keesokan harinya, untuk menghindari desakan menikah dari ayah, kakak membawa pulang seorang pacar pura-pura. Melihat itu gadis hanya bisa menahan perih. Dengan status adik, ia menuangkan minuman untuk tamu. Namun saat mengambil gelas, kakak memeluknya dari belakang. Ia refleks menolak dan mengingatkan pacarnya ada di ruang tamu. Kakak mengira ia marah, lalu menjelaskan pacarnya hanya untuk mengelabui keluarga. Melihat gadis itu tidak bertanya lebih lanjut, kakak merasa tak tenang. Saat makan malam ia sengaja membujuk pacarnya, sambil memperhatikan reaksi gadis itu. Ketika hendak memberinya telur rebus, gadis itu malah menghindar dan mengambil sendiri. Kakak pun kesal, lalu memberikan telur bekas gigitannya pada pacar. Pacarnya balik memberikan telurnya pada kakak. Gadis itu semakin merasa sedih. Saat itu gadis menerima pesan visa disetujui. Ia berencana pergi dari meja makan. Namun pacar kakak sengaja berkata akan berkencan nanti malam. Bisa sekalian mengantarnya. Gadis hendak menolak, tapi ayah tiri berkata hujan, biar kakak yang antar. Akhirnya ia setuju. Di mobil, pacar kakak memegang lengannya dan berbisik bahwa ia tahu rahasia hubungan mereka dan bisa merebut kakak kapan saja. Lalu pura-pura menerima telepon darurat tentang anjing sakit, meminta kakak putar balik. Demi membuat gadis itu kesal, kakak benar-benar menurunkannya di jalan dan pulang sendiri. Gadis berjalan sendirian kehujanan. Setelah urusan visa selesai, ia pulang dengan tubuh basah kuyup. Lelah, ia langsung tertidur di ranjang. Bangun-bangun melihat kakak di sisi tempat tidur, membawakannya wedang jahe. Sekejap hatinya melunak. Namun setelah kakak pergi, ia tanpa sengaja melihat percakapan kakak dengan temannya. Baru tahu kakak hanya ingin membuatnya selalu bergantung padanya. Gadis menahan sakit hati saat kakak kembali dan panik bertanya. Ia hanya pura-pura tidak melihat apa-apa. Malam itu kakak mengajaknya tidur seperti biasa. Namun pesan pacarnya membuat ia pergi lagi. Tanpa sadar itu adalah pertemuan terakhir mereka. Keesokan harinya gadis membereskan koper. Sebelum pergi ia meninggalkan surat perpisahan di bawah bantal. Berpamitan pada orang tua, lalu terbang ke luar negeri. Sementara kakak yang baru tahu kabar itu, sedang terburu-buru di perjalanan pulang.